Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Kehidupan itu melainkan adalah kesenangan senda gurau yang menipu setiap hamba yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Marhaban bikum buat pemirsa yang baru bergabung di channel Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa, bersama saya Abdullah Said di program Akidah dan Kehidupan. Insyaallah pemirsa, di pagi hari ini kita akan mendengarkan pelajaran dan topik terbaru dari salah seorang ustadz kita. Beliau juga adalah seorang da'i. Dan subhanallah, materi ataupun topik kita di pagi hari ini mengenai pelajaran dari sepenggal kisah Musa alaihissalam. Tentunya Anda penasaran mengenai kisah ini dan di dalamnya tercakup mengenai kehidupan dan akidah. Dan kita sapa dulu beliau bersama saya di pagi hari ini. Mungkin sudah nampak di layar kaca Anda Ustadz kita, Ustadz Haji Akrom Hatta LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Insyaallah hayakumullah, kifahalakum Ustadz. Tayyib. Ya, ini mengenai sepenggal kisah Musa alaihissalam Ustadz, mengenai akidah dan kehidupan. Tayyib. Kita langsung saja pemirsa menyimak pelajaran kita. Falyatafaddal mutahatun ilaihi, falyatafaddal mashkuran wa ma'jur. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wa sallam tasliman kathiran wa mazidan wa ba'd. Ayuhal mustami'un wal musyahiduna fi ay makanin, hafizakumullahu jami'an wa tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang berbahagia ini kita masih kembali dalam bangun-bangun iman yang selama ini telah menjadi warna yang kuat, yang telah lama mengawal perjalanan kita untuk terus eksis menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengejar ridhanya dan mengejar semua yang diharapkan dan dicintai olehnya. Kata al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sibghah dan warna yang Allah Subhanahu wa ta'ala celupkan sendiri untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Inilah celupan warna Allah. Itulah keimanan. Warna terbaik yang pernah ada. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Coba tolong katakan, adakah warna yang mengalahkan warna yang Allah Subhanahu wa ta'ala celupkan dengan keimanan? Maka semangat seorang yang beriman di pagi harinya
adalah semangat untuk kembali berpindah dari kebajikan yang tadi pada kebajikan yang lain. Fa idza faraghta fansab, bila engkau telah selesai melakukan satu kebajikan, maka pindahlah untuk melakukan kebajikan yang lain. Pemirsa yang budiman, seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Musa alaihi salam, seorang nabi yang namanya juga besar, bahkan masuk dalam lingkar ulul azmi minar rusul, para nabi dan rasul yang sudah memperjuangkan risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan gigih dan kesabaran yang penuh. Bila hari ini tajuk kita adalah akidah dan kehidupan, maka dalam penggalan yang kecil ini, penggalan yang ringan ini, akan kita temukan mengumpul segalanya. Nabiullah Musa alaihi salam pernah mengatakan, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamaku dan menemaniku. Sayahdin, dan Allah akan mengurutkan petunjuknya satu demi satu untuk menuntun langkahku. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah, Tuhanku sayahdin, ma'iya rabbi sayahdin, akan bersamaku selalu. Ini adalah pernyataan yang kuat dari tauhid seorang hamba, keyakinan seorang hamba akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan membersamai hamba-hambanya yang ia cintai. Kita ingat bagaimana keutuhan keyakinan ini dibawa Musa dalam pengejauhan tahan yang sebenarnya. Ketika beliau harus diuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesabarannya, menghadapi, mendakwahi, memberikan arahan-arahan kepada seorang musuh Allah yang dunia ini tidak pernah mencatat ada musuh yang seangkuh, bahkan sekonyol Fir'aun dalam hal pemikiran dan statement ketuhanan yang sama sekali tidak berdasar. Seorang Musa alaihi salam dengan firman Allah tadi yang diungkap dari lidahnya, dari lisannya, sesungguhnya Allah dan Tuhanku akan bersamaku. Kita bawa ini pada kisah di mana Musa alaihi salam harus diajarkan Allah dengan diutuskan kepada beliau seorang yang bernama Khidir, seorang guru yang Allah format untuk masuk dalam sedikit dari cerita-cerita Musa alaihi salam yang membawa sebuah pengajaran yang utuh dari penggalan-penggalan satu demi satu dan tahapan-tahapan kecil dari ilmu pengetahuan. Apa kata Musa alaihi salam? Yang semoga saja ucapan Musa ini berkenaan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Kata Musa alaihi salatu wassalam, ketika akan menghadap dan menimba ilmu dari sang guru yang mulia ini. Kata Musa alaihi salam, aku akan engkau temukan dalam keadaan sabar. Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amran. Wahai sang guru, engkau akan menemukan aku dalam kondisi insyaallah sabiran, seorang yang sabar. Wala a'si laka amran, dan aku tidak akan menyelisihi apa saja yang kamu akan ajarkan dan kamu akan perintahkan. Mari kita timbang dan kiaskan atau bandingkan ucapan Musa ini dengan ucapan Ismail alaihi salam ketika akan disembelih oleh ayahnya. Dengan nada yang hampir sama, namun penguatan pada titik kepercayaan diri Musa yang sedikit agak lebih daripada kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Ismail. Nabiullah Ismail
mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, engkau akan mendapatkan aku insyaallah minas sabirin, masuk dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Ketika Musa mengatakan engkau akan mendapatkan diriku insyaallah termasuk orang yang sabar, seolah memboking kesabaran hanyalah miliknya hari itu. Karena dia adalah seorang nabi yang utuh, satu-satunya nabi yang ketika itu diutus untuk apa? Untuk menghadapi dan menerjang bahaya yang sedang dibawa dan diumumkan oleh Fir'aun. Satu hal yang menarik adalah ketawaduan dan kesederhanaan pernyataan kesiapan dari seorang Ismail yang ditandai dengan ucapannya, engkau akan mendapatkanku wahai ayahku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Aku masuk dalam kelompok, aku masuk dalam payung hamba-hambamu yang selama ini banyak bersabar, semoga aku masuk dalam golongan-golongan mereka. Kesederhanaan pernyataan kesabaran dari seorang Ismail akan beda dengan pernyataan kesabaran dari seorang Musa. Seorang Musa kesabarannya berkenaan dengan kezaliman raja yang sedang memimpinnya. Akankah bisa kita gambarkan? Akankah bisa kita ukirkan kemampuan kita untuk bersabar seutuh-utuhnya, merangkai kesabaran seluas lautan di hadapan seorang raja yang mengatakan dan memproklamirkan bahwa dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus Musa dengan semua karakternya, diajarkan kepada kita bahwasanya ada kondisi-kondisi kehidupan yang kadang sulit untuk kita pilih. Maka untuk seorang Musa, pengumuman kesabarannya tadi menunjukkan kepercayaan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menyetir kesabaranku, dan karena lawanku adalah orang yang memang bersabar terhadapnya adalah sesuatu yang amat-amat sulit. Amukan-amukan hatinya untuk segera menerjang itu besar. Namun kesabarannya adalah kesabaran yang apa? Kesabaran yang benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran yang beliau rangkai adalah kesabaran yang dihubungkan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran yang diumumkan oleh Musa tadi berlanjut pada majlis atau perjalanan menimba ilmu dari seorang manusia yang bernama Khidir. Di mana dari cerita-cerita yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala sampai mengangkat 23 ayat khusus dalam surah Al-Kahfi, semuanya bercerita tentang Musa alaihi salam yang meruntut sikap kepercayaan diri beliau dan pengumuman kesabaran beliau yang begitu meyakinkan. Dan seorang pejuang adalah orang yang selalu yakin pada apa saja yang tengah dia perjuangkan. Maka dari kesabaran Musa alaihi salam, dia melanjutkan perjalanannya bersama Khidir menimba ilmu. Maka tersebutlah beberapa poin yang penting, di antaranya adalah perahu yang mesti dibocorkan. Kemudian seorang pemuda yang mesti dibunuh. Kemudian poin yang ketiga adalah ketika waktunya harus memenuhi undangan makan malam, namun berpindah pada judul dan pekerjaan yang lain, mendirikan dinding yang sudah hampir roboh. Dari ketiga-tiganya, seorang Musa alaihissalam tidak mampu bersabar kecuali bertanya, kemudian meminta penjelasan dengan segera kepada sang guru yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Faedah yang kita dapatkan dari kisah ini adalah, mari kita lihat bagaimana Allah meruntut ini.
bocornya kapal tadi, yang dengan kebocorannya mengokohkan kepemilikan dari kapal ini kepada pemiliknya tadi. Karena bila kapalnya sempurna, maka dia hilang dari tangan pemiliknya tadi. Menggagas sebuah kaidah bahwa kita tidak boleh terlalu bersedih bila ada sesuatu yang hilang dari barang yang kita cintai. Bila ada perasaan yang terluka, bila ada nilai-nilai yang mungkin terinjak oleh orang, nilai-nilai yang sedang kita perjuangkan terinjak oleh orang, di satu waktu dari waktu-waktu yang ada, maka mari kita bersabar sejenak, karena boleh jadi ada hikmah di balik terinjaknya sedikit nilai-nilai itu. Boleh jadi Allah sedang membangun pusaran-pusaran gelombang yang besar untuk menghanyutkan dan meluluhlantahkan kebatilan ketika dia bercerita tentang sikap kebatilan dalam mempermainkan nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah diperjuangkan oleh Ansarullah. Nah, Ansarullah. Maka kaidah mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Dalam riwayat yang lain, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita miliki secara sempurna, apa yang tidak bisa kita gapai secara utuh, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Kapal boleh bocor, namun bila bocornya mengukuhkan kepemilikan kita, maka kadang itu tidak mengapa. Maka kadang itu tidak mengapa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sikap Khidir yang tiba-tiba membunuh sang pemuda tadi. Mengisyaratkan garis panjang dari sebuah kaidah yang juga kuat dalam Islam, bahwa membenamkan bibit-bibit kemungkaran, bibit-bibit kejahatan, ketika dia masih dalam bentuk kecambah-kecambah kecil, ini adalah satu hal yang diharapkan oleh syariat kita. Kaidah kita membunyikan, mengumandangkan sebuah seruan yang kuat, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak dan mengusir kemungkaran sejauh-jauhnya, menyingkirkan kemungkaran, menyingkirkan mafsadah, menyingkirkan kerusakan, jauh lebih didahulukan daripada meraih atau meraup maslahat dan kebajikan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ada bibit yang kita pandang masa depannya tidak memberikan arti yang penting. Ada bibit yang kita pandang hari esoknya tidak menjanjikan apa-apa untuk licinnya dan lancarnya perjuangan dengan Islam, maka tidak mengapa kita benamkan. Hakadha. Nah, maka patah satu akan diganti 1000. Ini boleh jadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Khidir menunjukkan kepada hal itu. Dan hal ini juga yang membuat Nabi Musa alaihissalam entah kenapa kehilangan kesabarannya hingga akhirnya juga bertanya. Poin yang ketiga, yang harusnya mereka berdua mendapatkan jamuan makan malam, ternyata undangannya berubah bunyi, harus membangun dan mendirikan dinding yang sudah akan roboh. Kelaparan, kelaparan dinantikan oleh kerja berat. Usus yang kosong, lambung yang sedang kosong, ternyata apa? Dilambaikan oleh apa? Oleh kerja yang sangat berat ditambah tanpa imbalan. Pekerjaan yang tanpa imbalan. Bagaimana Musa bisa mengalahkan dan melewatkan itu? Nah, pelajarannya adalah bahwasanya kadang ada ajakan-ajakan kebajikan di muka bumi ini yang tidak menjanjikan imbalan dan pamrih kepada para pelaku-pelakunya. Maka dunia ini adalah lahan untuk para pejuang menebar karya-karyanya. Dunia ini adalah lahan di mana para pejuang diminta untuk menanam, namun kadang tidak diminta untuk menunggu hasil dan memetik buahnya. Hakadha. Nah, maka keikhlasan menjadi polesan yang kuat
dari harapan Khidir untuk dititiskan kepada Musa alaihissalam. Kita lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu jalla wa'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pernah dipenjarakan oleh Sultan Damaskus, seorang dari Sultan Damaskus. Beliau dipenjarakan, beliau disiksa. Dan ketika terjadi perang dan tentara dari daerah timur yang waktu itu masih dalam kontrol tentara Tatar. Tentara Tartar. Ketika itu terjadi, raja merasakan ada keguncangan dalam kesiapannya menanti musuh dan menghadapi musuh ini. Seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa alimun mujahidun, wa zahidun. Seorang mujahid yang alim, yang zahid. Beliau di dalam penjara disiksa oleh sang raja, diundang oleh sang raja. Untuk apa? Untuk bergabung dan berada di garda yang terdepan menghadapi musuh yang datang yang akan menghancurkan negerinya. Dan ketika jihad dan perjuangan tadi usai dan hasilnya begitu mengagumkan. Kemenangan untuk apa? Untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa yang dilakukan oleh sang raja? Bukan memberikan apresiasi kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun sebaliknya memasukkan kembali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ke dalam penjara. Memasukkannya kembali ke dalam penjara dengan siksaan yang berulang dan jeruji-jeruji besi yang juga sudah tidak asing lagi di mata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau ditanya, "Alama hadzal sabr?" Untuk apa kesabaran yang unik ini? Untuk apa kesabaran yang luar biasa ini? Apa yang beliau jawab? Al-jihadu, kata beliau, al-jihadu izzatullah wa syaraful mu'minin. Perjuangan mempertahankan, membela agama Allah, izzatullah itu adalah kemuliaan Allah, wa syaraful mu'minin, dan kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Wa amma amrul malik wa amrul sultan, adapun urusan sang raja tadi yang menggunakanku untuk berperang, untuk berperang dan kembali memenjarakanku setelah perang usai, fahadza bainahu wa bainallah, maka itu adalah urusan antara si sultan tadi dengan sang Rabb yang maha kuasa, Allahu Jalla wa ala. Kekuatan sebuah keikhlasan. Saya berbuat bukan untuk menanti balasan. Dan demikianlah orang-orang yang beriman. Dan seharusnya selanjutnya langkah demi langkah kita telusuri dan kita susuri jalan perjuangan tanpa satu pun kali kita pernah berharap-harap akan ada balasan di muka bumi ini. Maka balasan yang paling baik, harapan yang paling baik, cita-cita yang paling baik adalah mengharapkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah yang baru mengatakan ridhan nasi ghayatun la tudrak. Bila kita ingin mengejar keridhaan manusia, maka dia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Allah mengisahkan beberapa hikayat orang-orang yang beriman yang rajin memberikan makan di dalam Al-Quran. Mereka memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa ada harapan untuk Allah balas dia. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak pernah mereka nantikan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, yang kami harapkan tidaklah kami mengharapkan dari apa yang kami lakukan untuk kalian, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak pernah menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu nampak kekuatan keyakinan dari seorang Musa alaihi salam. Pernyataan akan kehadiran Allah yang tidak pernah putus menemaninya dalam setiap langkahnya, digubah menjadi kumpulan mutiara-mutiara hikmah yang dibawa dari beberapa saat membersamai seorang hamba Allah yang mulia yang bernama Khidir.
memberikan kepada kita sebuah kesimpulan yang baik. Bahwa hidup ini adalah pilihan. Dan kadang kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang berat. Kadang kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang berat. Namun catatannya adalah saat pilihan itu berat, kita berkewajiban untuk segera menentukan pilihan. Ini yang berat. Maka menentukan pilihan ketika dia berat, itulah sesungguhnya gambaran utuh dari jiwa dan karakter orang-orang yang beriman. Hari ini orang-orang yang beriman mungkin diam. Mungkin mengekang semua teriakan-teriakannya, bahkan didih dari gelombang-gelombang emosinya. Ketika agama Allah diinjak-injak, dicerca di sebagian tempat. Orang-orang yang mengatakan dirinya pakar-pakar dan intelektual, yang memutar dan menyetir ayat-ayat Allah untuk membenamkan kaum muslimin, dibayar atau sukarela. Kita katakan orang-orang yang beriman mungkin diam hari ini. Namun orang-orang yang beriman punya pilihan-pilihan yang walaupun itu berat, boleh jadi Allah akan ledakkan pilihan itu menjadi sebuah kekuatan besar untuk membenamkan secara utuh dan meluluh lantahkan serta tidak menyisakan lagi satupun kebatilan di atas muka bumi ini. Allah tidak pernah senang dengan kebatilan. Maka membenci kebatilan adalah iman dan bagian dari ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita adalah manusia-manusia bijak yang setiap pergerakan hayal kita, impian kita, format-format yang kita bangun dalam otak kita, semuanya berjalan, berpadu bersama firman Allah tadi, inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku selalu ditemani oleh Allah dan Rabbku, dan Allah tidak akan pernah meninggalkanku kecuali memberikan petunjuk dari setiap langkahku. Kita bersabar sejenak. Untuk apa? Untuk menyempurnakan persiapan-persiapan tadi. Kita diam sejenak untuk menemukan penyelesaian-penyelesaian yang lebih hebat, yang ketika itu diselesaikan maka tersampaikannya kebenaran kepada umat dan keharmonisan pun terjaga sehingga meramu sebuah resep yang kuat yang dikenal dengan ad-dakwah al-islamiyah, dakwah Islam yang di sana ada keutuhan kebenaran dan tidak tergoyahkan, namun ada keharmonisan yang bisa merekrut dan mendekap umat dengan rahmatan lil alamin. Tentukan pilihan kita. Pilihan yang pertama, mari kita bangun kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada. Allah akan selalu ikut dalam setiap langkah yang kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas iman, memperkokoh setiap tekad dan azam kita di hati kita untuk berjuang dan meneruskan apa yang sudah kita selesaikan selama ini. Karena berhenti sebelum ujung dari kisah ini berakhir adalah berhentinya orang-orang yang malas. Kita bukanlah orang yang malas, karena kita tidak pernah puas kecuali semua kisah telah usai dengan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa, wal aqibatu litaqwa, dan akibat yang baik serta ujung yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Hadza wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tsumma salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Anda saksikan dan Anda dengarkan di pagi hari ini pelajaran dari sepenggal kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya akan kembali setelah jeda dan pariwara berikut ini, tetap di Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa.
Taib, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukran wa jazakumullah khairan untuk Anda yang baru bergabung di channel Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa. Marhaban bikum, mudah-mudahan bisa mengambil banyak manfaat di program kita belajar Islam yang bertopikkan atau temakan akidah dan kehidupan. Pada judul kita hari ini dalam akidah dan kehidupan ini yaitu pelajaran dari sepenggal kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Ustadz Akromah Hatta LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Tapi kita akan mengangkat satu penelpon ini Ustadz di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Bapak, pertanyaannya silahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarif dari Kabupaten Goa. Iya, mohon maaf dulu Pak, diperkecilkan monitor suara televisinya. Halo. Iya, halo, silahkan pertanyaannya Bapak. Tentang sifat Ibnu Taimiyah ini yang begitu istiqomah, mungkin bisa disampaikan Ustadz, apa kiat-kiat praktis ini untuk bisa mendapatkan ya seperti istiqomahnya Ibnu Taimiyah ini sifat-sifatnya. Apa yang bisa kita lakukan atau kiat-kiat praktis sehingga bisa ya meniru minimal ini 50% dari keistiqomahan Ibnu Taimiyah. Saya kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, beliau Ustaz bertanya karena tadi sudah disebutkan sepenggal daripada kisah Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Taimiyah. Ustaz, mungkin ada tips atau bagaimana cara agar keistiqomahan itu terpatri dalam hati kita Ustaz? Minimal mungkin 50 atau berapa persen Ustaz? Tafadhol. Yang pertama, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Istiqamah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berada di atas jalan kebenaran, menggenggam kekang kuda perjuangan, itu adalah perintah. Fastaqim kama umirt. Beristiqamalah kamu seperti kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keistiqomahan berarti adalah sebuah ibadah. Makanya orang-orang yang beristiqamah, berjuang tanpa putus, dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa amalannya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hal itu. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, secara berkelanjutan. Di sana ada poin istiqamah, ya. Lalu berlanjut dan berjalan terus. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Nah, apa yang diperankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu jalla wa ala adalah proses panjang dari perjuangan yang beliau bangun dalam kehidupan beliau. Ya. Jadi ini yang mesti dicatat oleh manusia kebanyakan. Bahwa segala hal yang berkenaan dengan ketahanan jiwa kita, kekokohan kita berdiri menghadapi semua fitnah dan ujian keimanan. Di balik itu ada kekuatan yang besar yang membuat seseorang itu mampu melewati segalanya dengan rintangan, namun dapat dilewati karena apa? Karena dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hal ini terjadi dalam perjuangannya. Maka tips kedekatan kepada Allah, ini adalah tips yang pertama sebenarnya, kedekatan kepada Allah. Jadi sambungan seorang hamba dengan Tuhannya
Ini adalah kekuatan yang paling besar yang menjadi lokomotif yang membarakan api dari keistiqomahan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Manusia biasa yang kadang terbentur pada kelemahan dan ketidaksempurnaan racikan karakter yang beliau punya. Namun seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami betul bahwa kelemahan saya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila saya memintanya kepada Allah. Maka jadilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling sering menyebutkan dalam sujudnya. Apa yang disebutkan dalam sujud beliau? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang mengatur-atur letak-letak hati dan keinginan kecenderungan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkan, luruskan hatiku selalu menembak ketaatan. Man yaqulu hadza, siapa yang mengatakan ini? Makhluk terbaik di muka bumi ini, Muhammadun shalawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Beliau menyadarinya. Bahkan setiap sujud beliau mengucapkan doa ini. Beliau bangun di tengah malam ketika semua orang tidur untuk mengumumkan kebutuhannya kepada Allah, bahwasanya seorang Muhammad hanyalah diibaratkan air yang kehabisan, genangan air yang tiba-tiba keronta dan kering, ingin menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik air yang tidak pernah putus matanya. Makanya beliau bangun di tengah malam ketika beliau menyadari bahwasanya perjuangan ini berat, maka Allah menyebutkan itu dalam firman-Nya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartilan. Inna, kata Allah, kami sanulqi alaika qawlan thaqilan, akan letakkan di atas pundakmu ucapan yang berat, wa huwa din, agama ini dan semua komponen wajibnya Al-Quran wa sunnatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keistiqamahan dibangun dengan kedekatan kepada Allah. Nah, orang-orang yang beristiqamah adalah orang-orang yang yang selalu tahu bahwa tidak ada langkah kecuali dipandangi oleh Allah, dan tidak ada langkah yang mampu dia arahkan kakinya ke sana kecuali dia butuh Allah di setiap langkah itu. Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik. Wa idza ma tujadu, yani kalau misalnya tidak ada tips yang lain selain tips yang pertama ini, la kafatna insyaallah jalla wa ala, maka sungguh telah menjadi sebuah kecukupan. Allahu akbar. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik jawaban dari Ustaz kita di pagi hari ini. Masih ada penelpon kita angkat dulu satu. Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, assalamualaikum Bapak, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, silahkan namanya Pak? Ya, saya Bapak Zainuri dari Jember. Dari Jember. Ya, silahkan pertanyaannya Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silahkan. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, silakan Bapak. Tadi Ustaz menerangkan tentang ikhlas, sedikit dikupas masalah ikhlas. Itu ada nama di akhir ayat wala jaza awwala syukur. Terus bagaimana korelasinya dengan hadis Nabi Muhammad? Ya, insyaallah artinya
carilah harta dengan bersedekah, dan obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Itu bagaimana korelasinya dengan masalah ikhlas tadi yang tidak ada jazaan wala syukur? Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak pertanyaannya di pagi hari ini. Ya, apakah ada korelasi antara ayat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai ada unsur ketidakikhlasan di situ. Padahal kita tadi dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada manusia itu tidak membutuhkan imbalan, apalagi ucapan terima kasih. Seperti apa nih, Ustaz? Fadhal. Ditanyakan oleh Bapak kita dari Jember ya, Masya Allah. Allah ibarik fihi na'am. Ya. Di potongan akhir dari ayat tadi, kami memberikan makan kepada kalian hanyalah semata-mata karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menunggu ada ucapan terima kasih, kami juga tidak menanti balasan dan pamrih. Hukum asal dari penghambaan kita kepada Allah adalah penghambaan yang tidak menuntut apa-apa. Itu hukum asalnya sebenarnya. Hamba dan tuannya, itu kalau kita bahasakan. Hamba berbuat ya, kepada tuannya dan tidak diminta untuk menanti apa-apa. Itu hukum asalnya. Nah, kemudian berlanjut bahwa kemahabesaran Allah, keluasan rahmat Allah, maka Allah ingin menambah hangatnya pesta kompetisi di kalangan hamba untuk berebut kebajikan dengan apa? Dengan menjanjikan balasan-balasan yang baik. Karena Allah yang menurunkan janji-janji dan balasan-balasan yang baik dari setiap kebajikan yang mau kita lakukan, maka kita sebagai seorang hamba ketika berbuat seolah-olah terdorong semangat kita untuk lebih giat melakukan hal tersebut. Namun bila kita ingin katakan tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis yang sahih yang bertentangan. Itu yang pertama, karena yang ditanyakan tadi tentang korelasi. Itu hukum asal. Tidak ada pertentangan dan kontradiksi antara firman Allah, ayat-ayat Allah dengan hadis yang sahih. Iya. Kata Rasulullah dari hadis yang diangkat oleh penanya kita tadi, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan apa? Dengan sedekah. Kata beliau, di sana ada apa? Di sana ada kutipan pamrih. Anda bersedekah untuk apa? Pemberian kesembuhan. Untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Dari ayat tadi dan hadis ini tidak bertentangan dan bisa kita kompromikan. Yang pertama, kita berbuat tidak menanti apa-apa kecuali Allah yang janjikan. Itu yang pertama. Maka ketika kita sudah berbuat dan bersedekah, namun orang yang sakit yang ada di sisi kita atau penyakit kita belum sembuh, maka kita tidak boleh bersedih hati karena memang kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ingin bersih tegang menuntut kesembuhan dari setiap sedekah yang kita berikan. Seperti itu. Nah. Ketika kita sudah bersedekah, bahkan sudah menggunung sedekah kita. Sementara dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan inna lillahi malakani yad'uwani likulli sabahin wa qala ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafan wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allah Subhanahu wa taala punya dua malaikat yang tugasnya berdoa di setiap pagi. Salah seorang dari kedua malaikat ini selalu mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti dari apa yang sudah dikeluarkan oleh hamba-hambamu yang bersedekah ini. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya mengatakan, berikanlah kehancuran, kerusakan, kebinasaan
terhadap orang-orang yang suka menggenggam hartanya di dadanya, isyarat kekikiran dan sifat bakhil. Iya. Orang yang bersedekah mengatakan, kenapa saya bersedekah? Iya. Namun tak kunjung harta saya bertambah limpahannya. Kita katakan, hukum asal Anda berbuat, Anda berkarya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya serahkan kepada Allah. Allah ingin berikan Anda balasan sesuai janjinya, atau Allah mungkin menunda balasan itu dengan memutarnya, membelokkannya menjadi sebuah musibah yang dialihkan dan dipalingkan dari Anda yang seharusnya mengenai Anda, namun Allah palingkan musibah itu. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala tunda kesenangannya, tunda keindahan dan kenikmatan ini. Allah tidak berikan kepada Anda, namun Allah tumpuk dia di surga menjadi sebuah kenikmatan yang Anda akan terheran-heran di hari kiamat ketika melihat tempat Anda di surga dengan semua fasilitas dan kenikmatan yang tiada tara. Ketika Anda mengukur, demi Allah, Anda mengatakan di hati Anda, demi Allah, tidak sebanding balasan yang Allah berikan saking banyaknya dari amalan yang sudah aku sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbuat dengan gaya tadi, dengan cara tadi, kita berbuat sepenuhnya untuk Allah. Adapun balasannya dan hitungan nominal, ya, janji yang kembali, ya, menjadi respon balik dari setiap amalan yang kita persembahkan, itu hanyalah kekuasaan dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberinya atau menundanya, membelokkannya dan mengalihkannya, atau Allah menyiapkannya di surga untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Allahu Akbar. Jadi ditabungkan di akhirat. Bi'izni Rabbina Jalla wa Ala. Bi'izni Rabbina Jalla wa Ala. Baik, ada dua atensi melalui SMS ini, Ustaz, dari Ibu Heni yang ada di Solo, Jawa Tengah, dan Bapak Senawi yang ada di Toli-Toli. Dua penanya tapi dua pertanyaan ya yang sama ini, Ustaz. Bagaimana kiat kita agar istiqomah dalam kesabaran? Apakah ada doa yang khusus agar rasa sabar itu terparti kokoh, tertancap kokoh dalam hati dan batin kita, Ustaz? Fadhol. Tentang kesabaran dan doanya, apakah ada ini, Ustaz? Sekali lagi, kesabaran sama dengan istiqamah tadi. Nah, Dan ingat, dan hal yang patut dicatat adalah semua komponen besar di muka bumi ini, komponen besar dari kehidupan kita hanya mengumpul dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah kesabaran dan kesyukuran. Hanya dua hal itu, kesyukuran dan kesabaran. ini dua sayap kebahagiaan. Sayap kebahagiaan hanya dua, kiri dan kanan. Ada orang menang dengan perjuangan hanya dengan bersabar. Dia masuk surga dengan kesabarannya, ya, namun tidak diceritakan dengan indah kesyukurannya. Baik, nah, ada orang yang menang dengan kesyukurannya, namun tidak dikisahkan dengan elok kesabarannya. Nah, makanya kata Ali ibnu Abi Thalib, as-sabru matiyatun la takbu. As-sabru matiyatun la takbu. Kesabaran itu adalah kendaraan yang tidak pernah letih kemanapun kita bawa dan kemanapun kita kendarai juga. Kaitannya dengan perjuangan, Syekhul Islam pernah mengatakan, bis-sabri wal yaqini, bis-sabri wal yaqini tunalul imamatu fid dini. Nah, dengan kesabaran dan keyakinan, kepemimpinan dan kejayaan Islam akan kita dapatkan. Nah, kalau al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Maka as-sabru bit-tasabbur. Nah, maka bersabar itu adalah dengan berjuang, melatih diri untuk bersabar. Karena ketika orang bercerita tentang kesabaran, orang bukan bercerita tentang kesempurnaan hati yang luasnya bisa menampung semua musibah yang datang. Saya ulangi. Ketika orang bercerita tentang kesabaran, orang tidak sedang bercerita tentang luasnya hati yang dengan rela menampung semua musibah dan ujian. Bukan itu kesabaran. Namun kesabaran adalah bercerita tentang luasnya hati yang juga punya komentar, sanubari berkomentar, hati juga bertanya-tanya kenapa, jiwa kita dan semua unsur kejiwaan kita semuanya menuntut tanya.
Namun ketika tanya-tanya itu berkumpul, ketika semua pertanyaan itu hadir satu demi satu, maka fungsi kesabaran datang untuk mengekangnya, memasangkan tembok padanya. Agar apa? Agar tanya tadi, kritik tadi, ketidaksenangan tadi terhadap musibah dan ujian ini tidak keluar membengkak menjadi apa? Menjadi gerakan-gerakan yang terlihat oleh lidah yang pertama. Gerakan lidah. Protes oleh lidah. Bentuk cacian yang menandakan sangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke? Nah. Kemudian apa? Dalam bentuk gerakan-gerakan badan, tangisan yang berlebihan. Kalau di kalangan orang-orang yang diuji dengan meninggalnya orang-orang yang mereka cintai, ada baju yang dirobek-robek, ada rambut yang yang dicambai-cambai dan seterusnya, kemudian ada wajah yang dicakar-cakar dan seterusnya. Ingat? Kesabaran bukan menghilangkan tanya-tanya hati dan sanubari kita terhadap ujian itu. Kenapa dia datang? Kok kepada saya datangnya? Namun kesabaran adalah ketika kita menutup pintu dan mengekangnya, agar suara-suara hati tadi tidak sampai mengeluarkan gerakan. Hadza huwa sabr. Itulah kesabaran. Nah, itulah kesabaran. Karena apa yang didengungkan oleh hati kita, insyaallah. Innallaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan umatku ma haddatsat bihi anfusuhum, dari apa saja yang dia betikkan di hatinya. Malam yatakallam bihi, selama dia belum mengucapkannya atau belum melakukannya. Naam. Kalau begitu, bagaimana perjuangan mengawal kesabaran? Sekali lagi kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kesabaran ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kesabaran ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi dalam beberapa riwayat mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu ada pada tumbukan yang pertama, pada tabrakan yang pertama. Nah, jadi tidak ada perkataan nanti besok baru sabar, Ustaz. Iya. Kadang itu terjadi. Kadang itu terjadi. Ada orang yang tidak bisa bersabar di hari awal tumbukan terjadi. Di hari kedua baru dia bersabar. Kita katakan itu juga sabar. Namun tidak mengalahkan keutamaan sabar yang pertama, yang dia bersabar di awal datangnya musibah itu. Nah, maka berlatih bersabar adalah berlatih mengekang hawa nafsu. Metode-metodenya ringan. Ingat, setiap yang kita lihat di jalanan, setiap yang kita pandang setiap harinya itu akan sangat mampu merubah dan melipat kesabaran kita dan menghilangkan kesabaran kita. Ini perlu dicatat ini. Ingat, mata kita. Mata kita diperhatikan. Mata kita setiap kali apa yang kita pandang di jalanan, keseharian, itu kadang membuat kita kehilangan kesabaran. Maka fungsi dan kerja orang yang beriman adalah menggenggam kesabarannya seperti ini. Memandangnya ketika dia licin ingin pergi meninggalkan dirinya. Bagaimana caranya? Dia menangkapnya kembali dan berusaha menguatkan keberadaannya agar dia selalu menjadi pejuang-pejuang kesabaran. Maka orang-orang yang beriman, kadang bukan disebut orang-orang yang bersabar, namun mereka adalah pejuang-pejuang yang memperjuangkan kesabaran dan mempertahankan eksistensi kesabaran di dalam dirinya. Berat untuk sabar, berat. Namun orang yang terpaksa melakukan, terpaksa mengekang, itu juga kesabaran. Dan insya Allah dia ikhlas melakukannya. Dan orang yang biasa-biasa saja langsung mengatakan, ya saya sudah sabar, saya sudah rela dengan lapang dada dan dengan mudahnya. Kita katakan, dia yang begitu mudah bersabar dan dia yang begitu sulit bersabar, insya Allah dua-duanya orang yang bersabar. Wa ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, dan tidaklah balasan bagi orang-orang yang bersabar kecuali pahala yang tidak terbilang nilainya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik, pemirsa, ternyata orang yang bersabar itu tidak akan diberikan atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita kalkulasi. Tapi masih satu pertanyaan dari Palopo, Sulawesi Selatan, dari Bapak Ridwan ini, Ustaz. Satu ibarah kata beliau, talabna al-ilma
li ghairillah fa aba ayyakuna illallah. Apa maksud daripada ibarah ini, Ustaz? Ya. Ada sebuah ibarah, sebuah kutipan kalimat emas yang dicatat oleh seorang tabi'in wa akhtana. Nah. Ahli tabi'in. Nah. Bunyinya adalah talabna al-ilma li ghairillah. Fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Ini mungkin akan berkenaan dengan keikhlasan. Talabna al-ilma, kami dahulu menuntut ilmu li ghairillah. Kami menuntut ilmu ketika itu bukan karena Allah. Yang kami harapkan adalah satu di antaranya adalah ihatatun nasi haulana. Berkumpulnya kemajemukan manusia di hadapan kita dengan apa? Dengan kesiapan mereka menjadi pendengar yang setia dari setiap mutiara-mutiara yang kita muntahkan dari lidah kita. Nah, talabna al-ilma li ghairillah, kami menuntut ilmu bukan karena Allah, karena kami ingin ketenaran agar nama kami juga disebutkan di setiap tempat dan keadaan. Talabna al-ilma li ghairillah, kami menuntut ilmu bukan karena Allah, agar ketika nama penguasa disebutkan, maka nama kami juga diikutkan pada nama penguasa itu. Syarafan, untuk menunjukkan kemuliaan dia dan kemuliaan kami. Li ghairillah, bukan karena Allah. Kata beliau, fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Tapi ternyata tabiat ilmu agama itu, ilmu syar'i itu, tabiatnya secara asal tidak pernah mau dan selalu enggan bila dia dituntut bukan karena Allah. Ilmu tidak mau. Ilmu akan melempar orang-orang yang menuntutnya bukan karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilmu akan menghinakan orang-orang yang menuntutnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita catat hari ini dari sejarah-sejarah emas yang diukir oleh para pengusung-pengusung ilmu syar'i, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabatnya dan para tabi'in yang setiap harinya kita berdoa untuk mereka. Nama mereka sampai hari ini masih didengungkan oleh lidah kita setiap harinya. Bayangkan. Hari ini nama Imam Bukhari di kalangan kaum muslimin, di kalangan talabatul ilm, ternyata jauh lebih hebat mengalahkan semua nama mulia yang pernah dicatatkan oleh sejarah. Ketika kita bertanya kenapa itu? Itu adalah pengaruh keikhlasan mereka. Kenapa? Karena mereka menyambung tali keikhlasan, tali hasrat, tali kehendak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah buat sepanjang masa adalah untuk mengenangnya saja. Sepanjang masa untuk mengenangnya saja. Maka Anda bertanya kapan orang berakhir menyebutkan nama Imam Bukhari dan tidak menyebutkan doa untuknya? Kita katakan sampai dunia kiamat lidah ini tidak akan berhenti menyebutkan nama mereka itu kecuali dengan doa-doa dan pujian-pujian yang baik. Kenapa? Karena dia memilih zat yang tidak pernah hilang. Dia memilih zat yang tidak pernah mati. Ketika semua orang mati, ketika kenangan sudah mati, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mati. Bedanya, ketika kita memilih menantikan apa yang datang dari manusia, pujian manusia akan hilang. Dengan apa? Dengan kematian manusia itu. Apalagi berkumpulnya orang di hadapan kita, kapan itu hilang? Ketika kita mati atau orang-orang yang ada di hadapan kita juga ikut mati. Apalagi ingin disejajarkan dengan para penguasa, kapan kita hilang dan tenggelam? Ketika penguasanya mati dan orang-orang yang mengeluh-elukan nama kita juga mati. Makanya tidak akan pernah, perhatikan baik-baik dalam stressing tanda petik oleh kutipan yang baik ini, bahwa mari kita belajar. Bila ingin menitipkan sebuah amanah perjalanan panjang, maka titiplah kepada zat yang juga punya perjalanan yang panjang dan tidak pernah mati. Siapa itu? Rabbuna Jalla wa'ala. Itu makna dari kutipan tadi. Kami menuntut ilmu awalnya bukan karena Allah, namun ternyata ilmu itu tidak pernah senang dan tidak pernah ridha kecuali bila dituntut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal.
Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tsumma salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pemirsa yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Masya Allah kita sudah belajar dari sepenggal kisah Nabi Musa alaihissalam di bagian surah Al-Kahfi, dan surah ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membacanya di malam dan di hari Jumat. Dan syukur terima kasih banyak Ustaz sudah berbagi di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang penuh berkah dan segala aktivitasnya dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Tayyib. Tayyib. Pemirsa yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, saya Abdullah Said pamit dan undur diri dari layar kaca Anda, mewakili seluruh kru dan kerabat kerja Umat TV mengucapkan selamat beraktivitas. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Jazakumullah khair.